Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wakil KBRI, bersama dengan Bapak Ibu ya yang hadir dalam ruangan ini serta narasumber yang berada di bersama-sama di depan. Izin seperti tadi Ketua Rabudi yang Ketua juga rombongan kami yang menyampaikan bahwa kami hadir itu bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita ingin berbagi. Kebetulan tahun lalu dan tahun ini kami melakukan penelitian terkait dengan apa sih modal komunikasi perempuan. Nah, studi kasus yang kami ambil itu adalah di Toraja Utara. Nah, kebetulan tahun lalu kami mengidentifikasi modal komunikasi perempuan yang ada di Toraja Utara itu baru 4 yang kami ketemukan. 1, karena dia itu istri pejabat. Dia ada ruang untuk bisa berkomunikasi. Ada ruang untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan apakah itu pekerjaannya atau terkait dengan tugasnya, atau bisa bicara seperti yang Ibu Wakil tadi menyampaikan, bisa menyampaikan hal tersebut terkait perempuan. Dan modal kedua adalah karena tokoh masyarakat. Dia bisa diberi ruang untuk bisa berkomunikasi karena latar belakang orang tuanya, dia melihat, dia mampu bicara, dan dia diberi ruang untuk bicara pada saat waktunya untuk bicara. Dan modal komunikasi perempuan yang berikut adalah kebetulan di Toraja Utara itu kita ada gereja Toraja yang mana perempuan, ada pendeta perempuan yang bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perempuan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah karena dia pendidikan, dia memiliki pendidikan, dan posisi pendidikan itulah dia dihargai untuk dikasih ruang untuk bicara. Nah, modal ini yang sebenarnya kalau kita di perkotaan tidak terlalu salah. Tapi kalau di pedesaan atau di kabupaten kita diikat dengan budaya untuk tampil perempuan, kapan perempuan itu tampil untuk bicara. Tapi 4 modal tadi itu bisa maju untuk ngomong. Nah, hal itu penting untuk kita garis bawahi bahwa ternyata perempuan itu bisa berkomunikasi, bisa dikasih ruang di desa, di kabupaten dengan hal itu. Apalagi kalau sudah di perkotaan, saya kira sudah tidak ada yang seperti tadi Ibu Wakil sudah menyampaikan kepada kita bahwa di sini ada 13 dan 7 perempuan. Dan otomatis ruang untuk menyampaikan terkait dengan kesetaraan gender perempuan itu akan tersampaikan. Dan tahun ini kami itu melakukan penelitian terkait dengan mendalami apa sebenarnya yang perempuan bisa katakan. Dari hasil FGD kami mendapatkan bahwa perempuan itu kerjasamanya kuat sekali. Kalau misalnya di Toraja ada namanya acara duka Rabu Solo. Nah, Ibu PKK itu ada hadir khususnya untuk menyediakan sesuatu bagi acara tersebut, dan mereka bisa berkomunikasi di sana. Kelompok itu bisa berkomunikasi, menyampaikan terkait keluhannya, capaiannya, dan lain sebagainya. Dan bahkan dari hasil FGD kami ada salah satu pembicara menyampaikan bahwa ada seorang ibu yang memang dulu sudah penyakitnya adalah, kalau penyakit perempuan sudah ketahuan ya, itu terkait dengan kanker payudara, dan dia sembunyikan waktu itu. Tapi pada saat dia berkumpul, perempuan kalau kumpul dengan perempuan semuanya terbuka ya, nggak ada yang terlalu ditutup ya, semua di open. Pada saat open itulah dia menyampaikan dan langsung dikasih solusi bahwa oleh ketemu dokter ini dan seterusnya, dan dia sembuh total. Nah, inilah sebenarnya modal perempuan kita untuk berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal penting. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini, kami mengangkat terkait tema modal sosial perempuan sebagai pilar komunikasi berkeadilan gender berbasis pendekatan Pancasila. Artinya bahwa kita sebagai perempuan, pada saat kita ada modal kita untuk tampil bicara, mari kita suarakan terkait dengan keadilan gender itu berdasarkan Pancasila. Yang mana kita tahu kalau Pancasila ya bahwa keadilan sosial ya, dan terus nanti terkait dengan apakah nanti sosial yang kita beradab dan lain sebagainya. Ada 5 sila kita di sana. Dan saya senang sekali
waktu Ibu tadi menyampaikan semua hal itu, saya katakan telah terimplementasi dengan baik terkait dengan modal sosial. Dia punya ruangan, dia menyampaikan hal itu. Dan kami hadir sini karena perempuan hebat, kedua perempuan hebat yang fasilitasi kami. Kalau saya sendiri untuk menyampaikan bahwa untuk maju ke taraf nasional mungkin iya, saya dari Sabang sampai Merauke sebagai narasumber, sebagai pembicara iya. Tapi kalau untuk go internasional mungkin kami bisa tembus kalau misalnya konferensi internasional. Tapi hadir pada momen ini kami difasilitasi oleh perempuan. Dan kita tepuk tangan untuk kedua orang hebat ini, Bu Yesri dan Ibu Devi yang memfasilitasi kami. Kalau tadi sudah diceritakan dari awal, kami hadir itu karena komunikasi. Oleh sebab itu, kami juga mohon nanti kalau misalnya ada kuesioner yang kami sebarkan, karena kami ini basicnya adalah orang peneliti, ya, itu terkait dengan nanti kuesioner yang kami akan sebarkan terkait modal sosial perempuan Indonesia dalam membangun budaya komunikasi berkeadilan gender dengan dimensi reaktualisasi Pancasila di luar negeri. Gimana? Mungkin tadi sudah disampaikan, jadi mungkin kami akan melakukan kuesioner nanti lepas, tapi tidak di ruangan ini. Nanti karena sudah semuanya, kalau di sini kan internetnya ya, di mana saja, kapan saja bisa connect. Jadi itu akan terbangun. Next, sehingga memang di dalam kesempatan ini mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, nama kami yaitu Apriana, mungkin hasil keduanya ya tadi ya. Ya, nama kami Apriana Toding, kami itu dari UKI Paulus Makassar. Kebetulan kami ditunjuk sebagai Ketua Dewan Guru Besar ya, Dewan Guru Besar UKI Paulus Makassar, dan juga sebenarnya kami tim ahli di pusat ya, baik itu kegiatan-kegiatan terkait dengan pelatihan ya, maupun kami juga di LDikti di tempat kami. Mungkin itu tidak terlalu penting kami jelaskan, tapi setidaknya kami menyampaikan bahwa kami senantiasa senang untuk berbagi, karena kalau di kawasan timur Indonesia itu memang kami fokus. Kenapa? Mungkin kalau di bagian kita di sini di Nederland yang bahasa kami atau Belanda biasa dan terbiasa kami sampaikan itu mudah bagi kita untuk membangun, mendapatkan informasi ya. Tapi kalau untuk kawasan timur itu agak susah, sehingga memang kami juga fokus melakukan penelitian di sana. Next, jadi agenda yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah bagaimana kita punya konsep, apa konsep kita perempuan ya, untuk modal sosial kita itu memang memahami esensi dan dimensi modal kita dulu. Kita ini memiliki modal yang mana ya untuk bisa menyampaikan. Kalau memang kita berada pada posisi untuk bisa ada ruang untuk menyampaikan sesuatu, ayo sampaikan terkait dengan kesetaraan gender kita sendiri supaya yakin itu bisa membangun. Dan pastinya bahwa Pancasila sebagai fondasi kita untuk mengeksplor terkait nilai-nilai yang terkandung di sana, dan strategi dan praktek komunikasi yang inklusif dan setara yang senantiasa kita ingin sampaikan, dan apa implementasi dan dampaknya. Bapak Ibu sekalian ya, kita ketahui ada kasus baru-baru sekali yang terjadi bahwa ada seorang ibu yang menemani suaminya sampai dia diangkat sebagai P3K, tiba-tiba setelah keluar SK-nya setelah dapat langsung diceraikan. Saya kira itu hal yang kita lihat ya sangat menyedihkan. Tapi ternyata di media sosial itu cepat sekali solusinya saat ini. Karena suara perempuan di media sosial sekarang ini itu cepat ditangkap dan mereka menyuarakan lewat edukasi bahwa hal ini tidak tepat dan lain sebagainya. Dan kita telah tahu hasilnya ya, bahwasanya saat ini ya memang diceraikan ya, tapi lakinya saat ini dipanes dengan dicabut SK-nya, ya kan? Dan kita juga tahu bahwa posisi yang tadinya memang kita perempuan adalah pada saat bersuami lupa rawat diri, sehingga dengan tidak rawat diri ya, kita lihat fotonya berdua ya Bu Melda itu, keduanya pada saat dia belum nikah dan sesudah nikah jauh sekali. Tapi sekarang apa yang terjadi? Karena perempuan mengangkat dia, di make up lah dia serupanya, apa yang terjadi sekarang? Dia mulai recover dari terceraikannya itu, dan dia bisa recover dari dirinya sendiri, dan dia bisa beraktivitas lain kembali. Saya kira itu satu modal sosial yang dipakai oleh bahasanya itu emak-emak ya secara online. Saya kira kita bisa berkontribusi secara global, dan saya kira sini keadilan terkait dengan
konsep Pancasila telah terimplementasi dengan benar. Baik, oleh sebab itu kita ketahui bahwa sebenarnya modal sosial perempuan itu adalah kita memiliki struktur, kita memiliki jaringan. Tadi sudah dikatakan bahwa kita perempuan kalau tidak ada jaringan kita itu susah. Kami yang berada pada Bu Natalia dan saya, kami di bidang pendidikan, kami nggak akan hadir di sini kalau sebenarnya tidak ada jaringan yang kami bangun. Kalau jaringan kami cuma di dalam kampus sendiri, maka kami akan bergerak cuma di perguruan tinggi. Nah, sumber di perguruan tinggi satu dan lainnya. Tapi karena kami ada jaringan lagi terkait dengan Ibu Ketua Rabuni yang ada di Indonesia, Ketua Rabuni yang ada di Belanda, sehingga kita hadir di tempat ini. Jadi oleh otomatis bahwa memang dalam hal ini kita harus memiliki jaringan. Apakah itu formalnya, ada informalnya. Untuk mendukung bahwa kalau kita sudah berada pada posisi untuk menyampaikan hal yang terkait dengan bidang kita, ayo disampaikan. Khususnya untuk mengangkat terkait dengan perempuan, dan kami di sini juga memang ingin menyampaikan bahwa setiap tugas yang diberikan oleh negara pada kami melihat kalau memang perempuan tersebut agak susah untuk berdiri, ayo mari kita dampingi, mari kita sama-sama. Sehingga memang dalam sini adalah kita harus memiliki jaringan untuk berkomunikasi. Saya kira rekan-rekan yang ada di sini ya, kami tahu bahwa sangat banyak dan luar biasa kemarin acara kita yang luar biasa kemarin ya, 25, 26 itu saya kira memang banyak perempuan yang ada di sana untuk menggerakkan UKM-nya dan gerakan tariannya dan lain sebagainya. Saya kira itu hal bisa terkumpul karena jaringan, baik itu jaringan karena formalnya pun informalnya. Dan yang pasti dalam semua ini bahwa dimensi modal sosial perempuan kita, baik itu apakah memang itu laki-laki atau perempuan, tapi di sini posisi kita perempuan adalah kepercayaan. Kepercayaan apa? Adalah hal yang kita diberikan tanggung jawab dapat kita selesaikan dengan baik, maka kita akan diberikan hal besar.